Baik, kita bahas contoh soal yang pertama. Hasil dari 2/5 ditambah 1/4 dikali 2,5% kali 800 sama dengan, nah kalau ada kurung seperti ini kita harus menyelesaikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Ya, untuk penjumlahan pecahan, cara yang paling mudah adalah kita kalikan dulu penyebutnya, 5 dikali 4 itu sama dengan 20, kemudian dikali silang. Nah, 2 kali 4, 8, ditambah 1 kali 5. Plus 5 ya, kali 2,5% bisa kita rubah dalam bentuk pecahan kan, berarti 2,5/100 dikali 800 ya. 8 tambah 5, 13/20 dikali, nah ini bisa dicoret ya nolnya ya, 2,5 dikali 8. Kita sederhanakan, 20 sama 8 masing-masing kita bagi 4. 20 bagi 4 kan 5, 8 bagi 4 itu 2. 5 dibagi 2,5, 2. 2 sama 2 habis, jadi jawabannya adalah 13. Yang C. Oke, lanjut ke nomor 2. Hasil dari 2/3 dikali 5% dikali 60 sama dengan, kita susun dulu hitungannya. 2/3, 5% kita rubah jadi 5/100 dikali 60. Kalau udah seperti ini kita coret-coret ya. Ini 0 dengan 0, kemudian 6 dengan 3, 6 bagi 3 itu 2, 10 bagi 2 itu 5, 5 dibagi 5 habis, tinggal 2. Nah, tidak lebih dari 10 detik kita sudah bisa menyelesaikan soal hitung cepat ya biasanya. Oke, lanjut ke nomor 3. Hasil dari 2,25 dibagi 0,5 dikali 1,44 sama dengan, ada banyak cara untuk bisa mengerjakan soal ini. Kalau misalnya mau membagi langsung desimal dengan desimal, it's okay, nggak apa-apa. Kalau misalnya mau dirubah ke pecahan dulu juga nggak apa-apa ya. Kalau misalnya teman-teman merasa kesulitan untuk pembagian desimal, maka kita bisa merubah dalam bentuk pecahan terlebih dahulu ya. 2,25 itu artinya kan 225 dibagi 100. Kenapa dibagi 100 ya? Karena di sini ada 2 angka di belakang koma. Kalau ada 3 angka di belakang koma, berarti ini per 1000. Dibagi 0,5 kan berarti 5/10 dikali 144/100. Nah, ini pembagian pecahan harus kita rubah dulu dalam bentuk perkalian. Dengan syarat pecahannya dibalik ya, 10 dibagi 5 dikali 144/100. Nah, kita coret-coret dulu apa yang bisa dicoret di sini. 10 dibagi 5 itu 2 ya. Kemudian 225 dengan 100 ini bisa disederhanakan masing-masing dibagi 25. 225 dibagi 25 itu 9, 100 dibagi 25 itu 4. Ya, 4 dibagi 2 hasilnya 2, 144 dibagi 2 hasilnya adalah 72, maka tinggal 9 dikali 72/100 ya. 9 dikali 72 sama dengan berapa? 9 kali 2 8, sisa 1, 9 kali 7 63, 64/100. Ingat kalau per 100 berarti 2 angka di belakang koma ya, 1, 2. Berarti hasilnya adalah 6,48. Jawabannya adalah yang E. Nomor 4. Ya, kita bahas nomor 4, ketemu soal akar. Kalau ada akar, dalam akar seperti ini kita selesaikan yang paling belakang dulu ya. Akar 16 itu kan sama dengan 4. Kalau misalnya kita tulis ulang, dia menjadi seperti ini, 144, kemudian akar 16 itu 4, gitu ya. Lanjut kita selesaikan lagi di sini. 6 ditulis terlebih dahulu, 144 di akar itu sama dengan 12, 4 di akar sama dengan 2. Seperti ini ya. Nah, berarti 6 kali 2 itu 12, 12 kali 12. Sama dengan, ini kan 144 ya, atau kalau mau cepat langsung kalau misalnya kita ketemu perkalian 2 angka kembar, kemudian di akar ya hasilnya adalah angka itu sendiri. Ya, karena akar dari 12 kali 12 kan 144 nih. Kalau mau dikalikan terlebih dahulu. Nah, akar 144 itu juga sama dengan 12. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak mau mengalihkan, nggak masalah. Ya, ketika ketemu akar, kemudian ada perkalian angka kembar, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 12. Baik, kita masih lanjut ke nomor 5, ketemu soal akar lagi ya, 0,64 dibagi 1,44 kemudian mereka diakar gitu ya. Cara yang paling mudah kita geser dulu
komanya. Kalau atas kita geser 2 kali, bawah juga kita geser 2 kali. Itu hasilnya bakal sama ya. Jadi kita geser dulu komanya 2 kali kan menjadi 64. Yang bawah jadinya 144. Nah, ini baru kita hitung. Akar 64 itu adalah 8, akar 144 adalah 12. Jadi hasilnya 8/12. Nah, bisa kita sederhanakan masing-masing dibagi 4 ya. 8 bagi 4 itu 2, 12 bagi 4 itu 3. Jadi hasilnya adalah 2/3. Nah, 2/3 itu sama dengan berapa? 0,67. Ya, kalau misalnya tidak mau pakai cara geser koma, pakai cara biasa, bisa tidak bisa ya. Jadi 0,64 itu kita rubah jadi 64/100. 1,44 itu 144/100. Boleh ya, 64/100 kemudian dikali ini dirubah jadi 100/144. Nah, sama kan 100 sama 100 bisa dicoret. Hasilnya bakalan sama seperti yang kita kerjakan tadi. Jadi sama-sama 64/144 kemudian diakar. Hasilnya itu 8/12. Lalu bagaimana cara merubah hasil dari perhitungan yang pecahan menjadi desimal? Kita pakai porogapit biasa ya. Dibagi saja seperti ini. Nah, ini kan 2 bagi 3 nggak bisa, berarti tambah 0 ya. 20 bagi 3 sama dengan 6, hasilnya kan 18. Nah, ini tambah 0 lagi, 20 bagi 3, 6 lagi, 18 lagi, dan seterusnya. Sini kan hasilnya 0,66666 gitu kan, sampai tak hingga. Maka kita bulatkan saja, penulisannya menjadi 0,67. Jadi jawabannya adalah yang C.